Selamat hari Minggu saudaraku yang diberkati. Jumpa lagi dengan saya Pastor Fabianus Tutuboy. Setiap orang yang percaya kepada Allah diangkat Allah menjadi imam. Ia diramati dengan imamat umum itu. Maka setiap imam haruslah bisa mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah sebagai sili atas dosanya dan dosa orang lain. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu biasa ke-30 ini Tuhan mau mengajak kita untuk bermenung tentang bagaimana kita bisa menghidupi rahmat Tuhan pada diri kita sebagai seorang imam di hadapan Allah. Seorang imam tidak bisa dilepaskan dari komunio, tempat di mana dia hidup. Keluarga kita, di lingkungan kerja, di kantor, atau di mana saja kita berada, bertetangga, kita tidak bisa dilepaskan dari kebersamaan itu. Dan kita diutus ke tempat itu. Dalam sebuah komunitas selalu ada problematika. Ada yang bahagia, ada yang susah, ada orang baik, ada orang yang juga sulit. Dan kita hadir di situ. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia mengingatkan kepada kita tentang misi itu. Bahwa Tuhan mengatakan dalam himpunan umat Allah itu sendiri, di situ juga terdapat orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, ibu-ibu yang sedang hamil atau yang melahirkan. Ini perlambang adanya kelemahan di dalam kebersamaan. Dan kebersamaan inilah harus membuat kita kuat. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Yeremia ini diungkapkan bahwa semua orang yang mengembalakan itu, mereka harus penuh dengan sukacita mengantar setiap orang kepada kehidupan yang baik, mengantar ke sungai-sungai yang jernih, mengantar ke, bilanglah, ke tempat yang datar, mereka tidak tersandung dan lain sebagainya. Itulah imamat yang harus kita miliki dalam diri kita. Dan itu yang harus kita usung. Saudaraku yang terkasih, berhadapan dengan situasi seperti itu dalam Injil Markus yang pagi hari ini kita dengar, mengisahkan kepada kita tentang seorang buta, Bartimeus, yang buta dan mendengar bahwa ada Yesus lewat. Sekalipun orang melarang dia, tapi dia tetap berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Dalam kelemahan dia tetap menyerukan nama Tuhan, dan akhirnya Tuhan mendengarkan dia. Lalu bilang, Tuhan mengatakan, "Panggillah dia." Ketika orang pergi mengatakan kepada Bartimeus, "Kuatkan hatimu, berdirilah, karena ia memanggil." Saudaraku, inilah imamat kita, sebuah tugas perutusan kita, yakni membantu orang menguatkan hatinya agar ia teguh berdiri dalam kelemahannya. Ia tidak menjadi terpuruk, tetapi dia menjadi kokoh bahwa ada cinta Allah yang menguatkan dia, dan cinta Allah itulah yang memanggil dia. Lalu kemudian mari bantu dia untuk berdiri
Jangan kita membiarkan dia, tetapi kita membantu dia untuk berdiri dari kelemahan, bilanglah kesalahan atau ketidakmampuannya. Biarlah dia berdiri dan kita mengantarnya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itulah tugas kita. Itulah perutusan kita yang membantu semua orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan kita berpasrah. Karena sebetulnya hanya pada Tuhan kekuatan yang sesungguhnya dan mujizat bahagia itu akan terjadi. Tuhan menguatkan kita dan menguatkan semua orang yang kita layani. Jangan takut datang kepada Tuhan karena kelemahan atau situasi yang memberatkan. Tetapi serahkan semua kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berkuasa. Tuhanlah yang menyelenggarakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.